Kriteria wanita idaman Bang Fandiko agar bisa mendampingi dia untuk pembangunan Samosir itu seperti apa? Coba Bang. Kriteria ya. Apa kabar Cynthia? Baik. Oh, Rasito. Iya. Enaknya manggil apa nih? Bapak atau abang atau pariban? Waduh, baru mulai ya. Baru mulai. Enaknya aja itu manggil apa? Abang aja. Siap. Oke, jadi udah pernah kenalan sebelumnya Bang sama Cynthia? Cukup terkenal sih ini Bang. Sudah beberapa waktu lalu. Iya, kalau misalnya calon bupati dia kayaknya elektabilitas abang sama dia itu hampir sama gitu ya. Luar biasa. Oke Bang, jadi di sini sebenarnya aku mau nanya Bang sama Abang kan, gimana sih sebenarnya menurut Abang caranya kaum muda di Samosir itu bisa ikut berperan dalam membangun Samosir Bang? Cara anak muda? Iya. Ya, menurut saya tidak ada pilihan. Anak muda harus terlibat ikut dalam pembangunan, yaitu dimulai dari politik. Iya. Karena apa? Karena kita harus sadar pemuda itu adalah generasi penerus tongkat estafet pemerintahan. Oke. Maka kita anak muda jangan lagi kita acuh tak acuh akan pembangunan. Iya benar. Nah, kita sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah mendapatkan ilmu, mari kita libatkan diri kita untuk bisa mengaplikasikan ilmu kita agar kita bisa terlibat dalam pembangunan. Caranya jangan lagi acuh tak acuh, ikut politik. Berarti harus jangan sampai ada dalam benaknya mengatakan politik itu kotor. Tidak. Nggak bisa gitu Bang ya? Ya. Oke. Jadi gini Bang, kan lanjutan dari pertanyaan yang tadi aku mau nanya juga nih Bang. Jadi banyak kaum muda Samosir itu kan identik dengan orang-orang yang punya kreativitas tinggi. Nah, aku mau nanya gimana sih Bang nanti orang-orang muda ini yang punya kreativitas tinggi ini dapat ditampung dalam pemerintahan Abang apabila terpilih jadi Bupati Samosir 9 Desember nanti Bang? Ya, baik. Ya tentu bila mana saya diizinkan untuk memimpin dalam suatu pemerintahan, yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan ajak dialog yang lebih rutin kepada kaum muda di Samosir agar bagaimana mereka bisa meningkatkan kreativitas yang mereka perlukan untuk peningkatan kreativitas mereka. Mungkin mereka memerlukan wadah, tempatnya apa. Nah, itu harus ada dialog yang lebih intens agar betul-betul pemerintah tuh mengetahui apa yang dibutuhkan oleh generasi muda di Samosir. Oh, artinya komunikasi intens dan melibatkan semua komunitas pemuda yang ada di Samosir Bang, Ya, betul. Difasilitasi semua Bang ya? Iya, perlu difasilitasi. Jadi gini Bang, tadi sebelum kesini aku buat pertanyaan ke followers aku. Punya pertanyaan titipan nggak sama Bang Fandiko? Terus ada yang nanya gini nih, Bang Fandiko, siapa anak muda Samosir favoritmu, komunitas favorit dan event favorit di Samosir? Waduh. Coba Bang jawab dulu. Kepo juga nih Bang. Yang gak usah jauh-jauh lah, yang menjadi inspirasi bagi anak muda di Samosir ini saya rasa salah satunya adalah nonang.id, yaitu ada Lai Pasca di sini juga Ito Cynthia. Bagaimana anak-anak muda ini kan sangat kreatif dan juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Jadi ini perlu didukung. Event favorit yang menurut saya sejauh ini yang saya amati itu ada seperti Gondang Naposo yang di Tomok. Itu saya rasa cukup bagus bagaimana Gondang Naposo ini lahir dari keinginan dan juga ide-ide kreatif dari anak-anak muda Samosir itu sendiri, dan mereka sukses untuk melakukan event itu. Nah, itu saya sangat mengapresiasi lah anak-anak muda yang sungguh inovasi dan juga kreatif. Ada pertanyaan selanjutnya Bang, ini kayaknya menarik kali loh Bang. Tolong sampaikan sama Bapak Fandiko, asik Bapak. Kelak kalau sudah mendapatkan jabatan tersebut, tolong diperhatikan atau diajarkan pengetahuan atau sikap yang harus diketahui atau dimiliki oleh insan pariwisata. Masyarakat Samosir adalah insan pariwisata karena hampir seluruh daerah Samosir merupakan tempat wisata. Dalam hal pelayanan, baik itu di hotel, restoran, atau toko-toko souvenir tanpa terkecuali. Ajarkan masyarakat apa dan bagaimana itu pelayanan. Saya pernah mendengar dari teman saya mendapatkan feedback dan kurang memuaskan dari Samosir. Cara pelayanan yang tidak ada etika berhadapan dengan pengunjung. Bagaimana respon Bapak terhadap itu? Ya, memang ini menjadi suatu kendala tersendiri untuk pariwisata di Samosir. Bagaimana banyak yang masih mengeluh mengenai pelayanan, bahkan ada yang diketok harganya sesuka hati. Ini kan menjadi pariwisata sendiri
rasanya enggan atau males jadinya berpariwisata di Samosir karena adanya oknum-oknum seperti hal yang tersebut. Ya. Jadi yang saya akan lakukan nanti tentu kami akan lakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pelaku pariwisata. Khususnya saya akan membuat program yang melibatkan anak-anak muda. Kita akan buat program seperti misalnya di Bali. Di Bali itu ada namanya pecalang. Di situ dia sebagai yang mengawasi, pemandu, dan lain sebagainya. Nah, di Samosir nanti akan kita buat seperti tersebut, namanya yaitu hulu balang. Ya, ini bang. Hulu balang. Jadi ini anak-anak muda ini akan kita latih bagaimana mereka untuk bisa menjadi pemandu wisata, juga menjadi pengawas pariwisata, bahkan jadi pelaku pariwisata. Jadi mereka akan kita latih agar mereka bisa menyambut dan juga melayani para wisatawan dengan sangat baik. Jadi itu yang akan saya lakukan untuk pelayanan di Samosir. Kita akan buat mereka latihan untuk menerima wisatawan. Seperti itu. Yang paling penting sih sebenarnya 3S itu ya bang, senyum, salam, sapa untuk Ya, para senyum, wisatawan. salam, dan sapa. Betul. Oh iya bang, aku juga mau nanya bang, kan banyak nih orang-orang, sebagian sih sebenarnya menganggap milenial ini belum tahu apa-apa, disepelekan lah kita orang-orang milenial ini bang. Nah, tanggapan abang terhadap sebagian orang ini gimana bang? Tanggapan karena memang selama ini budaya yang terjadi di daerah kita ini sudah seperti itu. Karena apa? Didokon atau najoloi molonaposoi dipudi mai. Nah, jadi ini saya rasa kita sebagai anak muda harus bangkit. Harus kita rubah, napos itu harus dijolo di depan. Jadi ini saatnya kita anak muda bangkit, libatkan dirimu dalam pembangunan. Jadi agen perubahan ya bang? Ya, seperti itu. Oke. Oke bang, dari tadi kan pertanyaannya mengenai politik semua nih, biar gak terlalu kaku banget. Ada pertanyaan yang sangat menarik dari netizen, termasuk saya sendiri. Kriteria wanita idaman Bang Fandiko agar bisa mendampingi dia untuk pembangunan Samosir itu seperti apa? Coba bang. Kriteria ya. Kriterianya nggak muluk-muluk lah. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, kemudian yang kedua adalah sayang orang tua dan juga cinta akan Samosir. Itu aja, nggak muluk-muluk. Hanya itu. Jangan nggak ditambahin bang. Pernah kan di rumah. Nggak usah, 2 aja cukup. Karena kita nomor 2, jadi kriteria. Aman jadi bang yang memenuhi kriteria dari abang itu. Sedang dicari. Dalam proses Oke, pertanyaan selanjutnya. Peran milenial di Samosir yang perlu dikembangkan itu dari segi apa yang menurut abang paling penting? Yang paling penting untuk ditingkatkan itu sebenarnya dari segi mental. Anak-anak muda Samosir ini perlu direvolusi. Karena apa? Situasi yang berkembang saat ini, banyak sekali anak-anak muda di Samosir orientasinya itu adalah jelas do. Ini saya agak terkejut dengan di Samosir ini banyak anak muda yang datang kepada saya kebetulan untuk latihan meningkatkan soft skill, dan ketika itu saya juga bertanya kepada mereka, oke, apa yang kalian perlukan, dan mereka mengatakan apa yang mereka perlukan untuk meningkatkan kreativitas dan juga skill mereka. Maka solusi dari saya adalah saya katakan, oke, saya akan berikan kepada mereka para pelatihan-pelatihan dan juga para pengajar untuk meningkatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Tapi yang begitu saya terkejutnya dengan pemuda-pemudi Samosir ketika saya katakan, oke, kumpulkan berapa anak muda yang kalian bisa kumpulkan untuk membuat pelatihan ini. Dan betapa terkejutnya saya, anak-anak muda ini menyanggupi, tapi terakhirnya jelas do bang. Ini jelas do, ini saya cukup merusak sekali untuk orientasinya. Iya, orientasinya ya kita tahu sendiri lah, duit gitu bang, lebih ke arah uang. Nah, ini harus betul-betul kita rubah. Kalau saya memberikan seperti ini kepada anak muda, sama saja saya merusak generasi. Jadi begini, bisa dikatakan jelas do, tapi jelas do itu tidak selamanya orientasinya adalah uang, tapi bisa menjadi program apa yang menjadi program kalian, apa yang menjadi kebutuhan kalian. Ayo sama-sama kita bekerja, dan ketika nanti saya diberikan kesempatan
untuk menjadi pemerintah di kepala pemerintah di Samosir, nah, maka program itu akan kita jalankan. Tidak ada gap lagi antara generasi muda dan pemerintah. Nah, jadi jelas dulu ini tidak selamanya orientasinya uang, bisa berupa program. Maka kita bekerja bersama gitu loh. Saya harapkan juga kepada pemuda-pemudi Samosir, tolonglah bagi yang sudah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, bisa keluar dari Samosir, tolong ketika pulang ke Samosir janganlah menjadi beban. Jangan menjadi beban, apalagi sampai merusak dengan istilah jelas do ini. Jadi jangan Anda berbalik dibalik kata-kata itu sudah biasa. Sudah biasa itu belum tentu itu benar. Jadi ini yang masih menjadi kendala di Samosir ini, orientasinya masih jelas do. Itu yang harus kita ubah agar mahasiswa pemuda di Samosir ini bisa berkembang. Ya benar. Jadi seperti itu. Tentunya ini dilakukan oleh oknum-oknum ya Bang ya? Iya, ini oknum-oknum. Dan sangat saya sayangkan justru ini adalah yang mendapatkan kesempatan ilmu yang lebih tinggi di luar sana. Ketika pulang malah merusak. Ini yang harus kita rubah sebenarnya agar kita bisa berkembang. Jadi kalau kita mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi di luar sana, pulang kita share lah ilmu kita agar yang di Samosir juga bisa mendapatkan ilmu. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Baik Bang, ada lagi nih pertanyaan dari netizen. Di kota besar kita tahu ada working space dan Samosir sangat ketinggalan. Kira-kira Abang setuju nggak bahwa di Samosir perlu ada working space untuk meningkatkan wadah kreativitas masyarakat Samosir, terutama untuk milenial ya? Baik, bila di sini dikatakan untuk meningkatkan kreativitas ya. Kalau di kota-kota besar, di kota besar itu sudah ada namanya working space. Tapi kalau untuk di Samosir sendiri, saya rasa masih belum siap. Karena apa? Karena begitu saya turun ke lapangan, kalau kita siapkan di Samosir ini working space yang dengan begitu fasilitas yang lengkap, saya melihat masih cenderung anak-anak muda di Samosir ada tempat nyaman sedikit saja digunakan tempatnya untuk main game. Isinya semua hanya main game. Hanya beberapa orang saja yang membuat jurnal untuk keperluannya. Jadi kalau yang menurut saya untuk meningkatkan kreativitas di Samosir lebih cocok itu adalah Creative Hub. Jadi kalau Creative Hub di situ tidak hanya berkumpul, tidak hanya tempat, tapi di situ ada pelatihan. Ada pelatihan untuk meningkatkan, bisa itu hard skill, bisa itu soft skill. Jadi yang diperlukan Samosir ini adalah Creative Hub, di mana anak-anak muda di Samosir, terlebih ini sudah zamannya eranya 4.0, semua memasuki era teknologi. Jadi di Samosir ini diperlukan tempat anak-anak muda yang kreatif untuk bisa mencurahkan ide-ide kreatif mereka, dan di sana ada pelatihan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mereka. Jadi ini yang sangat perlu. Lebih cocok di Samosir menurut saya adalah disediakan Creative Hub untuk meningkatkan kreativitas pemuda di Samosir. Tapi artinya ini nggak cuma orang yang berpendidikan aja kan Bang? Artinya di Samosir juga ada orang yang kurang beruntung dalam tanda kutip putus sekolah, tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena memang tidak niat sekolah. Ini juga bisa melatih soft skill mereka di sini Bang? Iya, itu makanya saya katakan bukan working space, tapi lebih kepada Creative Hub. Untuk seperti itu. Ya. Baik Bang, ini pertanyaan terakhir dari netizen dan semuanya kayak milenial deh yang ngasih pertanyaan ini. Sepak bola merupakan olahraga nomor 1 di Samosir. Jadi bagaimana cara Abang untuk meningkatkan sepak bola Samosir? Sudah lama pemuda Samosir mengharapkan ada sarana seperti stadion. Gimana Bang? Ya tanggapan saya, ya tentu saya akan sangat mendukung untuk bagaimana meningkatkan kreativitas, keahlian bagi para pemuda-pemudi Samosir. Tidak hanya sepak bola sebenarnya, dan saya rasa memang sudah sangat dibutuhkan di Samosir ini untuk ada tempat gor untuk bisa para pemuda ini bisa berprestasi dari segi olahraga. Itu juga akan kita programkan untuk membuat gor, dan memang Samosir sudah butuh. Harus ada satu tempat wadah agar pemuda-pemudi Samosir bisa berprestasi dari segi olahraga. Berarti nggak harus jauh-jauh lagi ke kabupaten tetangga gitu Bang ya? Iya, harus sudah ada di Samosir lah. Udah sangat dibutuhkan. Oh iya Bang, aku mau pengen nanya juga nih Bang. Abang sebagai calon pemimpin dan
mudah-mudahan bisa memimpin ke depannya Amin. untuk Samosir dan Indonesia tentunya. Nah, tentu Abang memiliki sosok yang dikagumi lah. Nah, siapa sih Bang pemimpin muda yang Abang kagumi, Bang? Pemimpin muda yang saya kagumi dan menginspirasi saya, kita nggak usah lah jauh-jauh ke yang dulu-dulu, yang sekarang aja karena kita milenial kan. Ya. Kita pasti memiliki yang dekat-dekat saja yang diketahui oleh publik. Sosok pemuda yang menjadi inspirasi saya yaitu adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak. Beliau senior saya. Bagaimana beliau di usia muda mampu menjadi bupati di Kabupaten Trenggalek. Beliau membuktikan kapasitasnya dan beliau buktikan bahwa beliau mampu hingga akhirnya beliau mendapatkan kesempatan untuk menjadi wakil gubernur, dan masyarakat pun akhirnya tidak skeptis lagi pada pemuda bahwa dari pergerakan beliau, pembuktian beliau, semakin banyak anak muda yang diperhitungkan oleh negara kita. Berarti itu juga yang akan Abang tunjukkan untuk Samosir gitu Bang ya? Ya, Oke. betul. Selanjutnya Bang, kita lihat di 2019 lalu kan Presiden Jokowi membentuk staf khusus milenial. Saya mau tanya ke Abang itu, perlu nggak sih Bang Samosir, dan kalau Abang terpilih nanti jadi bupati, akan membentuk staf khusus milenial nggak Bang untuk Samosir Bang? Ya tentu, dengan ditunjuknya staf khusus presiden anak-anak muda ini kan berarti menandakan bahwa anak-anak muda itu sudah diperhitungkan. Iya. Bahkan oleh Bapak Presiden. Oke. Dan ketika saya dipercaya menjadi bupati di Samosir, tentu saya akan juga melibatkan anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini kan masih fresh dia. Iya. Masih memiliki gebrakan-gebrakan inovasi. Pemikirannya juga masih visioner ke depan. Maka akan saya libatkan anak-anak muda yang energik ini untuk bersama-sama saya untuk membangun dan membuat perubahan di Samosir. Oke, berarti emang kita masih butuh pemikiran-pemikiran anak orang muda tadi Bang ya? Iya, kita masih sangat Dan perlu. yang tua cukup jadi penasehat gitu Bang? Ya, cukup menasehati dan juga mengawal. Oh iya benar Ya. Bang. Yang saya tanya terakhir Bang itu gimana sih Bang cara Abang untuk menyatukan pemuda Samosir nantinya Bang? Menyatukannya, ya tentu saya akan memfasilitasi untuk membuat sebuah wadah, sebuah tempat seperti Creative Hub tadi yang saya katakan, agar seluruh elemen masyarakat, terlebih komunitas-komunitas yang ada di Samosir ini bisa mempunyai wadah dan juga bisa bersatu. Saling kerjasama gitu Saling Bang? kerjasama untuk meningkatkan apa yang menjadi skill mereka. Ide-ide mereka tadi Ide-ide Bang? mereka ya. Oke. Oke nih Bang, semua pertanyaan udah habis nih Bang kayaknya. Makasih untuk diskusi. Abang menjadi tamu pertama kami di episode pertama Nona. Makasih banyak udah meluangkan waktunya Bang. Ini episode pertama. Episode pertama nih Bang. Luar biasa. Khusus untuk diundang untuk Abang. Luar biasa. Semoga Nonang sukses. Amin, dan Bang, lanjut sampai episode berikutnya. Amin. Dan juga bisa menjadi inspirasi bagi khususnya pemuda-pemudi asli Samosir. Amin. Makasih Bang, makasih juga buat Cynthia, influencer yang udah meluangkan waktu juga diskusi bersama kita sore hari ini. Begitu juga untuk sahabat-sahabat Nonang ya. Tadi udah diskusi banyak dengan Bang Fandiko dan kita juga semakin dekat ya. Saya secara pribadi sudah semakin mengenal gagasan-gagasan yang Abang ini bawa untuk Samosir, dan mungkin teman-teman sahabat-sahabat Nonang juga dapat menerima gagasan dari Bang Fandiko tadi, dan semakin percaya bahwa Bang Fandiko dan generasi milenial itu tidak layak disepelekan. Ya. Terima kasih. Horas. Horas.